يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا. يا ربي به ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من وصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وإلى أرواح مشايخنا ومؤلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن حماد السقاف وثمنا لك يا محمد شافي هدامي وثمنا لك يا عبد الشكر رملي وثمنا لك يا حسين رزقي وثمنا لك يا عبد وثمنا لك حبيب عبد الرحمن السقاف وثمنا لك كيف سيف الأمصير وثمنا إلى روحي كي أحمد شريف الدين عبد الغاني وثمنا لك يا أحمد لطيفة الله وثمنا لك يا عبد الله شيد عبد الله شافي من الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih kurniakan kita dengan berbagai macam nikmat dan Allah kurniakan kita taufik sehingga
Mudahlah kita hadir ke tempat ini. Seandainya Allah tidak kurniakan kita taufik, maka mustahil kita hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan keluar kita daripada tempat ini dalam keadaan Allah sudah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-30 daripada kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dia telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia mendiamkan beberapa hal karena sayang kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-30 ini diberi tajuk, diberi judul yaitu hak-hak Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Tha'labah, itu kunyahnya. Namanya adalah Jurthum bin Nashir Al-Khushani. Al-Khushani itu nisbah kepada kampungnya. Dia orang daripada Bani Khushani. Sahabat ini Jurthum bin Nashir Al-Khushani adalah salah seorang sahabat yang terkenal juga. Dia lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abi Tha'labah. Beliau salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan, yaitu satu perjanjian setia yang terjadi ketika Nabi berada di Hudaybiyah. Kenapa terjadi perjanjian itu? Ada ceritanya. Pada tahun yang ke-6 daripada kenabian, pada tahun yang ke-6 daripada hijrah, baginda Rasulullah SAW mengajak sekitar 1.400 orang sahabat. Untuk kemana? Untuk datang ke kota Mekah. Tujuannya adalah untuk ziarah, ya, untuk ziarah, bukan untuk perang. Kemudian orang-orang Mekah mendengar bahwa Nabi dan para sahabatnya yang sebanyak 1.400 orang ingin masuk ke kota Mekah. Maka orang-orang Mekah menghalang dan melarang Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Tidak boleh masuk ke dalam kota ini.
di stop di mana? Di stop di satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ya. Nah, di dalam Hudaybiyah itu, ketika Nabi berada di Hudaybiyah itu, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan, dia menawarkan diri untuk menjadi juru bicara. Ya Rasulullah, biar saya yang datang ke kota Mekah. Saya akan tanya langsung kepada mereka. Kita datang ke sana bukan untuk apa-apa, kita datang ke sana untuk ziarah. Maka kemudian datanglah Utsman ke kota Mekah. Nah, oleh orang-orang Mekah, Utsman ibn Affan ini ditangkap. Kemudian iblis menyerukan kepada orang-orang Mekah untuk membunuh Utsman. Dan seruan ini sampai ke telinganya Rasulullah bahwa ada utusannya yang malah ditangkap kemudian ingin dibunuh. Itu sangat fatal. Setiap yang namanya utusan itu tidak boleh diapa-apakan. Kalau sudah mereka mengganggu utusan ini, itu akibatnya fatal. Maka terdengar ke telinganya Rasulullah SAW bahwa orang Mekah ingin membunuh Utsman ibn Affan. Kemudian Nabi panggil sahabat-sahabatnya yang berjumlah 1.400 orang. Dipanggil untuk berbaiat. Baiat apa? Baiat untuk siap mati membela agama Allah, membebaskan Utsman. Itu baiatnya. Maka semuanya berbaiat kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berada di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Kemudian mereka semuanya berbaiat. Allah abadikan itu dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Pohon yang mana? Pohon yang berada di Hudaybiyah. Makanya baiat itu disebut baiatur ridwan. Baiat yang menyebabkan Allah redha kepada mereka. Semuanya siap mati. Maka ketika orang-orang Mekah mendengar Nabi dan para sahabatnya sudah membuat perjanjian setia untuk siap mati, maka orang-orang Mekah ketakutan, nggak jadi ingin membunuh Utsman. Maka dibebaskan Utsman oleh mereka. Dibebaskan Utsman, kemudian datanglah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian barulah mereka melunak sikapnya. Tadinya melarang, tetapi datang utusan mereka yang bernama Suhail bin Amir menjadi juru bicara. Dibuat perjanjian bahwa tahun ini kaum mukminin tidak boleh datang ke Mekah dulu. Tahun depan baru boleh. Itu perjanjian. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, di antara yang ikut dalam baiatur ridwan itu adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Jursum bin Nashir al-Khuthani. Ya. Beliau ini dia pernah berkata, aku berharap ketika nanti aku mati dalam keadaan seperti orang. Aku berharap ketika aku nanti mati, aku mati tidak seperti orang yang biasa ketika akan mati. Bagaimana keadaan ketika akan mati biasanya? Seperti orang yang tercekik gitu ya. Gitu ya. Kalau orang mati kan begitu ya. Ketika sakaratul maut, dia mohon kepada Allah jangan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Nah, Allah ijabah keinginannya. Fabainama huwa yusalli idh qubida wa huwa sajidun. Ketika dia lagi sholat, Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia tengah sujud. Dia sedang sujud. Kemudian anaknya waktu itu sedang tidur sebetulnya. Anak perempuannya sedang tidur. Anak ini dalam tidurnya dia bermimpi bahwa ayahnya sudah meninggal. Langsung dia bangun dari tidurnya, dia tanya, "Di mana ayah? Di mana ayah?" Kemudian kata
orang di rumahnya itu fi musalla, dia di tempat sholatnya. Maka dipanggil ayahnya, maka tidak dijawab. Kemudian didatangi ayahnya, ketika itu dia sedang sujud, dipanggil, enggak nyaut. Kemudian didekati ayahnya dalam keadaan sujud, dia gerak-gerakan, kemudian badannya jatuh. Faharokathu fasaqata maitan. Digerak-gerakan badannya, tiba-tiba tubuhnya sudah menjadi mayit, sudah meninggal dunia. Wafat dalam keadaan sedang sujud. Ya, dia minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan yang baik, tidak seperti kebanyakan orang mati dalam keadaan seperti orang tercekik, maka dia pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mati, minta, ya. Kita minta kepada Allah, kita ingin mati dalam keadaan apa? Nanti Allah akan kabulkan seperti permintaan kita, ya. Minta cara mati kita, cara mati yang baik, cara mati lagi sholat, lagi ibadah, dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalannya ketika kita akan mati nanti. Nah, ini tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, yang mana dia dengar daripada Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, farada fara'idha, maka janganlah kita mengabaikan kewajiban itu. Yang namanya fardu atau kewajiban-kewajiban dalam agama itu ada dua. Yang pertama yang disebut sebagai fardu ain. Yang kedua yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang ditentukan kepada setiap individu, setiap ain. Setiap orang diwajibkan untuk melakukannya. Apa contohnya? Di antaranya adalah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu namanya fardu ain. Kemudian ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya apabila kewajiban itu sudah ditunaikan oleh salah seorang ataupun beberapa orang di satu kampung, maka kewajiban itu gugur bagi mereka di kampung tersebut. Ya, apa contohnya? Yang paling sering diberikan adalah kasolatil janazah, salat jenazah. Itu fardu kifayah. Waraddus salam, menjawab salam, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau memang di tempat tersebut orangnya banyak yang diberikan salam. Tapi kalau yang di tempat tersebut hanya kita yang ada di tempat itu, tidak ada yang lain, apa hukumnya? Wajib atau tidak? Wajib. Tapi kalau di tempat ini, contohnya di masjid ini, saya ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau ada yang sudah jawab, yang lain gugur, gitu ya. Itu contoh fardu kifayah. Apalagi contohnya? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagian daripada fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menegakkan fardu itu, amar ma'ruf nahi munkar itu di satu kampung, maka sekampung dosa. Ya, maka sekampung kebagian dosanya. Nah, terhadap kefarduan ini, baik fardu ain atau fardu kifayah, fala tudayyi'uha. Janganlah kalian mengabaikannya. Kenapa? Karena yang namanya fardu itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Seseorang apabila meninggalkan yang namanya kewajiban, Allah ancam dengan azab yang pedih, ya. Allah ancam dengan azab yang pedih. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita. Apabila kita dahulu pernah meninggalkan sholat, maka kalau sekarang sudah insaf, sudah sadar, kita qadha lah sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggal.
Jangan pernah sekali lagi mengabaikan ataupun meninggalkan sholat tersebut. Suatu ketika Nabi sedang Isra wal Mi'raj, dalam satu hadis bahwa Nabi melihat ketika berada di dalam neraka jahanam, Nabi diperlihatkan ada sekelompok manusia yang mana kepala mereka dihancurkan oleh batu yang ditimpakan ke atas mereka. Ketika kepala mereka hancur berantakan, kemudian Allah kembalikan lagi kepalanya seperti sedia kala. Adat kama kanat. Allah kembalikan lagi. Setelah kembali lagi normal, dihancurkan lagi. Begitu seterusnya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril?" Kata Jibril, "Haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah." Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan salat yang fardu. Maka ini diantara balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan kewajiban dalam hal ini adalah sholat. Jangan kita abaikan tentang kefarduan ini karena ancamannya sangat-sangat dahsyat. Ya, jangan main-main dengan yang namanya kefarduan. Allah tidak minta kita banyak. Allah hanya kita minta sholat sehari 5 kali saja. Kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak terkira lagi banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban yang kita kerjakan daripada kefarduan itu merupakan bagian daripada bentuk terima kasih kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ibadah yang kita lakukan selain menunaikan kewajiban kepada kita, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukuri nikmatku, maka aku akan tambah. Kalau engkau kufur terhadap nikmatku, maka aku akan azab. Azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jelaskan maksud ini. Kenapa kalau kita syukur ditambahkan nikmat, kalau kita kufur Allah azab. Ingat bahwa tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah, tidak ada yang lain. Tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas kita satu-satunya. Yang lain itu tambahan. Kalau kita nggak jadi orang kaya, Allah tidak akan persoalkan. Kalau kita miskin melarat 7 turunan, Allah tidak akan persoalkan. Yang Allah akan persoalkan adalah apakah kita sudah menunaikan tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk melaksanakan kewajiban ini, Allah persiapkan kita, Allah lengkapkan kita dengan apa? Dengan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan. Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita nikmat mata, Allah kasih kita nikmat rezeki dan sebagainya. Semua itu untuk mensupport kita punya tanggung jawab, yaitu sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Maka gunakan nikmat itu seperti mana yang Allah maksudkan. Untuk apa? Membantu kita untuk taat kepada Allah. Maka ketika kita gunakan nikmat itu semuanya untuk taat kepada Allah, Allah suka sama kita, Allah cinta, Allah tambahkan lagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau engkau kufur, kufur maknanya apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita malah untuk ingkar dan durhaka kepada Allah. Itu namanya kufur nikmat. Menggunakan nikmat tidak sesuai dengan tujuannya. Maka apa yang terjadi ketika orang tidak mensyukuri nikmat? Allah akan ancam mereka dengan azab yang pedih. Hati-hati. Ini sudah ditegaskan oleh Allah. Inna azabi
la syadid, adalah mutakkid di situ. Pasti sangat pedih. Hati-hati, jangan main-main dengan azab Allah. Azabku sangat-sangat pedih. Makanya terhadap kefarduan ini jangan main-main jamaah sekalian. Jangan ditinggalkan. Dulu kalau kita pernah tinggalkan kewajiban, sekarang kita sudah tahu hukumnya, jangan sekalipun tinggalkan itu. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian apa lagi? Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Hadda hududan, telah menetapkan batasan-batasan. Batasan apa? Batasan terhadap balasan-balasan ataupun bukan siksaan, hukuman, ya. Hukuman-hukuman yang sudah ditentukan batasnya oleh Allah, gitu. Had itu namanya. Jamaknya apa? Hudud. Nah, hudud ini adalah hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan dalam Quran. Contoh, kahaddiz zina, batasan atau had orang yang berzina. Ada tidak dalam Quran hukumnya? Apa hukumnya? Kalau dia belum kawin, maka kalau dia belum kawin, dia dicambuk, ya. Dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan daripada negeri dia tempat tinggal. Kalau yang zina itu sudah nikah kemudian dia zina, hukumnya apa? Dirajam. Dirajam itu bagaimana caranya? Dipendam separuh badannya dibalat di dalam tanah, yang sebagian lagi di atas disambit dengan batu sampai apa? Sampai mati. Itu namanya had zina. Ya. Kemudian had mencuri. Had mencuri apa? Dipotong tangannya. Itu namanya had. Had minum khamar, minum arak, bagaimana hadnya? Hadnya adalah dicambuk sebanyak 40 kali, ya. Dicambuk sebanyak 40 kali. Begitu. Loh Ustaz, tapi katanya pernah Sayyidina Umar mencambuk orang yang dia melakukan perbuatan minum arak, minum khamar. Kenapa dicambuk 80? Pernah begitu, ya? Padahal Nabi kita Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, kalau ada orang mabuk, dia minum arak, minum khamar, itu dicambuk dengan 40 kali cambukan. Tapi pada Sayyidina Umar di punya zaman, ada orang mabuk dicambuk 80 kali. Apakah itu termasuk melampaui had? Kan kata Nabi apa tadi? Fala ta'taduha, jangan berlebihan. Tapi oleh Umar dicambuk jadi 80. Apakah itu termasuk bagian daripada melampaui batasan? Tidak. Ya. Tidak. Kenapa? Karena Sayyiduna Umar menetapkan hukuman itu berdasarkan ijtihad dan juga berdasarkan alasan-alasan yang masuk akal. Apalagi Nabi pernah bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di, ikutlah kalian terhadap dua orang ini setelah aku wafat. Siapa itu? Abi Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Nabi suruh ikuti mereka ini, dua orang ini. Kalau Nabi sudah akui berarti dua orang ini tidak akan pernah sesat. Umar menetapkan hukuman orang yang mabuk pada zamannya dinaikkan jadi berapa? Jadi 80. Karena pada zaman Umar orang yang mabuk jadi makin banyak. Ya. Orang yang mabuk jadi makin banyak. Maka untuk menghasilkan efek jera ditingkatkan hukumannya dari 40 jadi 80. Itu juga ada apanya? Ada dalilnya. Ali pernah kata kepada Umar, man syaribal khamra faqad hada
Barang siapa yang minum khamar maka dia akan ngomongnya ngaco. Ya. Kalau orang minum khamar pasti ngomongnya ngaco. Betul atau tidak? Wa man hadza faqad qadzaf. Kalau orang ngomong ngaco, kadang-kadang dia suka nuduh apa? Kalau dia suka ngigo, kalau dia suka ngaco, pasti dia akan suka ngomong yang sifatnya menuduh orang lain. Faqad qadzaf. Betul ya? Kalau orang ngomong ngaco, kadang-kadang ngomongnya macam-macam tuh. Nah, itu namanya kalau nuduh orang tanpa sebab, nuduh orang tanpa bukti, itu namanya qadzaf. Wa uqubatul qadzif, dan hukuman orang yang melakukan qadzaf, tuduhan palsu, fi kitabillah tsamanina jaldah. Kalau orang nuduh orang lain tanpa ada bukti dan saksi, dalam Quran itu ada hadnya. Berapa hadnya? 80 kali cambukan. Gitu. Nah, itu artinya ada dalilnya. Maka ditingkatkan oleh Umar, yang tadinya 40 jadi berapa? 80. Itu zaman Umar. Kalau ada orang yang semakin sembarangan menyembarangkan hukum, ditingkatkan hukumnya. Kalau zaman ini semakin maju zaman kita, semakin kurang hukumannya. Ya. Orang yang ngambil singkong sama orang yang korupsi hukumannya gedean yang ngambil singkong, Pak. Zaman ini. Orang yang ngambil singkong orang, nenek-nenek lagi itu yang ngambil, hukumannya 7,5 tahun. Tapi orang yang ngambil duit rakyat, hukumannya cuma 2,5 tahun. Belum potong masa tahanan. Belum lagi ada yang namanya remisi. Habis. Itu zaman sekarang, ya. Kalau semakin banyak korupsinya, seharusnya hukumannya semakin berat. Kan begitu ya? Kalau pakai logikanya Umar. Kalau pakai logika Umar, supaya orang takut buat dosa, tingkatkan hukumannya. Tentunya berdasarkan syariat. Kalau hanya penjara tidak bisa membuat orang jera daripada korupsi, harusnya kalau orang ngerampok duit rakyat, hukumnya apa? Hukumannya seperti orang yang mencuri, gitu kan? Dia apa kan? Potong tangannya. Kan takut orang jadinya. Korupsi hukumannya potong tangan, orang jadi takut. Maka itu tujuan Allah tetapkan had dalam Quran, tujuannya supaya orang takut. Ketika hukum itu tidak diterapkan dalam satu negara, maka yang terjadi apa? Orang akan menganggap remeh hukum. Ya, orang akan menganggap remeh hukum. Orang akan semakin taat kalau hukumnya tegas, gitu ya. Dulu orang itu kalau jalan kemana-mana dia nggak pakai helm, dia nggak merasa bersalah sangat, gitu ya. Tapi sekarang kalau mau kemana-mana pasti dia akan siapkan helmnya. Kenapa? Karena sekarang tilang itu tidak perlu turun dari motor, ya kan? Ada kamera yang langsung nembak kita, diambil nomor plat kita, langsung terkoneksi dengan Samsat, langsung masuk dalam data kita. Nanti kalau mau bayar pajak ada dendanya, ada tilang elektronik, tahu-tahu ada. Nah, ketika orang diterapkan hukuman yang tegas seperti itu, maka tujuan hukum itu diterapkan akan dirasakan oleh manusia. Tujuan Allah tetapkan hukuman-hukuman itu bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi agar apa? Agar manusia hidup dalam keadaan aman dan damai. Gitu, ya. Baik. Maka jangan kita mengabaikan, jangan kita melewati batasan yang Allah sudah tetapkan. Jangan melewati, jangan juga kita abaikan tetapan itu. Kemudian yang berikutnya, wa harrama asyia'a fala tantahikuha.
Dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Setiap yang Allah larang jangan kita langgar, karena setiap yang Allah larang itu pasti ada kebaikan untuk kita. Dan setiap yang Allah larang pasti itu perbuatannya adalah perbuatan khaba'ith, perbuatan yang buruk, yang efeknya sangat buruk kepada kita. Ya, contoh, orang laki itu dilarang pakai perhiasan emas, ya kan? Orang laki dilarang pakai perhiasan emas, baik cincin, kalung dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kalau orang perempuan boleh. Allah jelaskan tidak? Kenapa alasannya Allah larang orang laki pakai emas? Nggak dijelaskan. Kita hanya disuruh jangan pakai, kata Nabi kan, jangan pakai emas. Nah, setelah dikaji, diteliti, ada satu kajian bahwa kalau orang laki pakai emas, kandungan emas itu akan mempengaruhi organ dalamnya dan bisa menyebabkan orang tersebut jadi orang yang lemah syahwatnya. Itu dalam satu kajian, ya. Dalam satu kajian itu didapatkan satu jawaban, tapi ini bukan jawaban yang mutlak. Tentunya alasan utamanya Allah yang tahu. Ini cuma manusia punya kerjaan, ya. Dikaji, ternyata orang laki kalau pakai emas itu bisa mempengaruhi tingkat vitalitas syahwatnya, begitu. Karena bisa mempengaruhi. Karena setiap sesuatu yang kita pakai itu punya efek pengaruh kepada badan, Pak. Ya. Apa yang kita pakai itu bisa mempengaruhi ke badan kita. Semuanya yang kita pakai. Kalau orang perempuan enggak terpengaruh, kenapa? Karena anatomi tubuh wanita dengan tubuh laki-laki beda. Sebagai contoh, orang laki nggak ada menstruasi, perempuan ada. Makanya Allah sudah ciptakan kita, pasti Allah tahu yang terbaik dan yang tidak baik untuk kita. Ya. Nah, makanya terhadap perkara-perkara yang Allah sudah larang jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Allah larang kita makan babi, alasannya apa? Apakah kita tahu atau tidak? Allah kasih tahu atau tidak? Nabi kasih tahu atau tidak? Kan tidak. Hanya orang yang mengkaji. Oh, ternyata dalam tubuh babi mengandungi apa yang namanya cacing pita. Makanya jangan makan babi, bisa cacingan. Nanti kalau seandainya ada teknologi yang bisa menghapuskan semua cacing, apakah kemudian jadi halal? Kan enggak, ya. Pokoknya yang Allah larang tinggalin semuanya. Setiap yang Allah larang pasti ada kebaikannya buat kita. Ya, ada kebaikannya buat kita. Fala tantahikuha, jangan kita melanggarnya. Baik. Kemudian Nabi larang kita untuk tidur apa? Tidur setelah apa? Asar, ya. Tidur setelah asar. Nabi larang itu. Walaupun ini bukan larangan yang mutlak, ya. Karena tidak disebut dalam Quran. Ya. Cuman memang dianjurkan untuk tidak tidur ketika setelah asar. Kenapa? Karena akal atau otak kita pada waktu asar itu sedang dalam keadaan lemah. Kalau kita tidur, maka dia akan membuat fungsi otak kita menurun. Makanya kata ulama, ada yang mengatakan kalau orang biasa tidur setelah asar itu bisa membuat dia jadi apa? Jadi apa? Pikun, linglung, bahkan gila, gitu ya. Karena bisa mengurangi kemampuan akal kita. Ya, makanya segala sesuatu yang Nabi larang, yang Allah larang, jangan kita langgar. Setiap sesuatu yang Allah larang, Nabi larang, pasti kebaikannya itu ada untuk kita. Sama ada kita tahu ataupun tidak, itu saja. Kemudian yang terakhir, wasakata an asya'a
dan Allah mendiamkan terhadap beberapa perkara rahmatan lakum, karena sayang kepada kalian, ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa, fala tabahatsu anha, maka jangan membahasnya. Kalau ada hukum yang tidak Allah sebutkan hukumnya dalam Quran ataupun Nabi sebutkan dalam hadis, ya sudah, jangan repot-repot. Ya. Kalau Allah sudah tidak jelaskan, jangan kita malah mencari-cari tahunya. Contoh, ada ayat yang berbunyi, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Semuanya yang ada di muka bumi itu bertasbih kepada Allah. Kemudian kita cari tahu apa tasbihnya binatang-binatang, bagaimana tasbihnya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, bagaimana tasbihnya batu-batuan. Allah tidak jelaskan, Nabi tidak jelaskan. Yang kayak begini nih nggak usah ditanyain. Ya, kalau Allah tidak sebutkan, Nabi tidak jelaskan, maka jangan kita pernah membahasnya. Fala tabhatsuha, jangan kita membahasnya. Nanti malah apa? Malah menyusahkan kita. Sama nanti perangai kita seperti orang apa? Orang-orang Bani Israel. Ketika Allah suruh melalui Nabi Musa alaihissalam suruh sembelih apa? Sembelih lembu. Lembunya yang bagaimana? Lembu betina. Kemudian lembu betina banyak. Betina yang warna apa? Kuning keemas-emasan. Kemudian jelaskan lagi bagi kami ciri-cirinya yang mesti bagaimana lagi. Padahal kalau dia sudah dapat perintah cari lembu, cari sapi betina yang warnanya kuning keemas-emasan, udah kalau sudah begitu cari. Ini orang malah nanya, sebutkan ciri-cirinya. Maka disebutkan oleh Allah, lembu itu, sapi itu masih perawan, nggak pernah dipakai untuk membajak sawah. Lah kan susah nyarinya. Ya, lembunya masih perawan. Kalau orang perawan ketahuan, dari mananya? Dari KTP-nya kan. Lah lembu di mana KTP-nya? Yang siapa yang bikin? RT mana yang bikin KTP lembu? Ya, kan makin susah. Makanya setiap perkara yang tidak Allah jelaskan, jangan sibuk-sibuk nyari jawabannya, gitu. Sudah, itu sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita. Ya, Ustaz, gimana hukumnya pakai baju dari bahan ini, dari bahan ini? Nabi tidak pernah larang, Allah tidak pernah larang. Kita malah sibuk nanya-nanyain, gitu contohnya. Yang bikin susah siapa? Yang bikin susah kita. Gitu. Baik, sampai sini dulu hadis yang ke-30. Silakan kalau yang ingin bertanya silakan. Sudah waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Ustaz katakan, barang siapa yang dulu pernah meninggalkan sholat, maka sholat qodoklah sekarang. Biasa di daerah kita umumnya apabila orang meninggal dibuatkan fidyah untuk membayar qodok puasa. Pertanyaan saya, fidyah untuk bayar puasa, tetapi bisakah untuk bayar sholat? Ya, itu dulu sementara. Baik. Fidyah puasa jelas disepakati oleh ulama. Kalau ada orang meninggal masih ada hutang puasa, maka keluarganya bisa mengqodokkan untuknya ataupun bisa juga membayarkan fidyahnya. Ya, ini jelas. Tapi bagaimana dengan fidyah sholat? Apakah perlu dibayarkan fidyahnya ataupun tidak? Ini terjadi khilaf. Yang lebih kuat adalah tidak ada yang namanya fidyah sholat. Saya katakan lagi, ini masalah khilafiyah. Tetapi yang lebih kuat adalah tidak ada fidyah sholat. Makanya jangan tinggalkan sholat. Ya, kalau puasa itu hitung-hitungannya jelas, satu hari bayar satu mud. Nah kalau orang ninggalin sholat, itu Nabi gak pernah sebut berapa.
mutnya, berapa fidyahnya, nggak pernah, karena memang nggak ada. Cuma ada ulama yang mengkiaskan dengan apa? Dengan puasa. Jadi begitu ya. Nah, ingin satu lagi saya jelaskan. Banyak terjadi di masyarakat, orang bayar fidyah, angkat fidyah, lagi sembahyang jenazah. Boleh atau tidak? Boleh, silakan, tidak ada masalah. Karena ingin selesai masalahnya kan. Tetapi harus ingat, fidyah itu hanya untuk dua golongan. Siapa itu? Fakir dan miskin. Ingat, fidyah hanya untuk dua golongan, fakir dan miskin. Kalau kita kasih kepada jamaah yang sholat jenazah, yang sholat itu macam-macam ada. Yang kaya ikut sholatin, yang miskin juga ikut sholatin. Jangan semuanya dikasih, nanti nggak tepat sasaran. Yang terbaik adalah apa? Kasihkan saja langsung ke rumahnya yang kita tahu orang itu adalah orang miskin. Itu lebih tepat. Tapi sudah jadi kebiasaan dari dulu, Ustaz. Memang begitu adanya. Nah, kalau memang sudah jadi kebiasaan, kalau memang itu tidak bersesuaian, bukan masalah angkat fidyahnya di masjidnya, bukan itu, tapi ngasihnya ke siapa gitu. Tapi seandainya ada di antara jamaah yang nyolatkan ada orang fakir atau miskin, boleh dikasih? Boleh. Kalau yang nyolatin miskin fakir, menurut kita gitu. Boleh. Tapi kan yang sholat kan nggak semuanya miskin ya. Iya, memang nggak. Ada Pak RT, ada Pak RW, ya, yang kaya-kaya, yang begini begitu tuh jangan dikasih, ya, jangan dikasih. Lah nanti kalau nggak dikasih bagaimana Ustadz? Nanti dia ngiri. Yang lain dikasih kok kagak. Ya. Kalau dia paham sih dia nggak akan terima tuh. Jangan kasih saya, kasih yang lain, gitu ya. Ini tujuannya biar apa? Biar tepat sasaran. Mungkin orang dulu dibuatnya ketika sholat. Orang zaman dulu mungkin susah cari orang kaya ya. Zaman dulu kan zaman susah barangkali. Yang sholat kebanyakan miskin, orang-orang yang sembahyang itu. Maka dikasihlah ketika sholat jenazah. Begitu ya. Baik. Ini satu lagi kebetulan. Berhubungan dengan masalah zina yang tadi Ustaz katakan. Yeah. Banyak sudah terjadi khususnya di Indonesia. Suami Islam, istri Kristen. Suami Islam ini taat pada ajaran agamanya. Yeah. Waktu ibadah dia ibadah, waktu yang lain waktu ibadah dia ibadah. Pertanyaan saya, sahkah ibadahnya? Dan juga bukankah hubungan badan dengan agama lain termasuk zina walaupun dia suami istri? Baik. Ini banyak terjadi baik di kalangan artis ataupun bukan artis. Perkawinan beda agama. Lakinya Islam, Muslim, istrinya bukan Islam. Apakah ini adalah pernikahan yang sah? Ini adalah pernikahan yang tidak sah. Bagaimana hubungan badan mereka selama dia nikah itu dianggap sebagai hubungan zina. Hubungannya adalah hubungan zina. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Ada kesan-kesan yang bisa menyebabkan amalan-amalan yang lainnya diketolak. Ya. Dosa besar itu bisa membuat amalan yang lain tertolak. Ya. Sebagai contoh, orang minum khamar saja itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Karena ketika orang melakukan dosa besar akan berefek kepada penerimaan amal yang lainnya. Habis, jadi nggak beres semuanya amalannya. Makanya hati-hati, tanamkan kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka terjebak dengan percintaan beda agama. Ya, yang ini kawin sama yang bukan Islam lantaran sudah terlalu cinta. Hati-hati. Jangan sampai terjadi pada keturunan kita seperti itu. Oke? Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Penghulunya. Baik. Yang namanya pernikahan beda agama itu tidak diakui di Indonesia. Jangan nanya penghulunya, nggak akan ada penghulunya. Nggak akan ada. Makanya orang kalau mau nikah beda agama, biasanya mereka akan nikah di mana? Di Belanda, di luar negeri. Karena tidak ada fasilitas di tempat kita
menikahkan pernikahan beda agama. Maka kalau cari penghulunya nggak ada, nggak akan nemu, ya nggak akan nemu. Oke, ada lagi? Cukup ya. Baik, jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.